Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang controller. Jadi kita tahu bahwa Laravel itu menggunakan arsitektur MVC, yaitu model, view, dan controller. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang view, maka sekarang kita akan membahas tentang controller. Jadi controller itu fungsi utamanya adalah sebagai penghubung antara model dan view. Jadi nanti model ini yang akan berkomunikasi dengan database. Jadi dia akan melakukan operasi-operasi untuk ngambil data, ngubah data, menambah data, dan lain-lain. Kemudian view yang kita bahas kemarin adalah untuk user interface ke pengguna. Sedangkan controller ini nanti yang menjadi penghubungnya. Jadi bisa melakukan pengambilan data, kemudian validasi data, ngirim data, dan lain-lain. Jadi di sini ada 3 fungsi utama dari controller. Yang pertama adalah menerima request, kemudian memproses logika bisnis, kemudian yang terakhir adalah mengembalikan respon. Kemudian untuk membuat controller di Laravel kita harus menggunakan PHP Artisan, sama dengan ketika kita membuat komponen. Jadi PHP Artisan make.2 controller, kemudian nama controllernya. Dan biasanya controller di Laravel itu diakhiri dengan kata controller. Jadi contoh ketika kita mau membuat controller untuk mahasiswa, berarti nanti namanya mahasiswa controller. Atau kalau kita ingin membuat controller untuk kalkulator, jadi nanti namanya kalkulator controller. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian ada juga kalau kita ingin menggunakan fitur resource, kita bisa menambahkan parameter minus resource. Cuma untuk pembahasan yang ini akan kita bahas di pembahasan model. Kemudian kalau kita menggunakan controller, kita sebaiknya di routing itu tidak mengarahkan langsung ke view-nya lagi, tapi kita mengarahkan ke controllernya, karena seperti tadi yang dijelaskan, controller adalah penghubung antara view dan model. Jadi di routing harusnya tidak ada route yang mengarah ke view, tapi langsung mengarah ke controller. Jadi kalau kita mau mengarahkan routing ke controller, kodenya adalah seperti ini. Oke, jadi ini nama controllernya, kemudian ini adalah nama fungsi yang mau dituju. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita coba akan praktek. Jadi di sini kita akan coba membuat aplikasi kalkulator sederhana, dan di sini kita akan coba menggunakan pewarisan template. Jadi pertama di resource view, di sini kita akan buat sebuah parent template. Jadi pertama kita buat foldernya dulu, layout, kemudian nama blade-nya adalah app.blade.php. Kemudian seperti biasa di sini kita akan ambil template dari Bootstrap. Oke, di bagian introduction nomor 2 ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian di bagian ini yang perlu kita ubah atau kontennya yang dinamis biasanya adalah title. Jadi konten yang dinamis kita tambahkan kode @yield, kemudian nama yieldnya. Kemudian di sini di bagian H1-nya ini kita hapus, kita tambah container. Kemudian di sini bisa kita tambahkan header untuk H1. Jadi di sini nanti ada headernya. Karena dinamis kita tambah @yield, kemudian header. Dan di sini baru nanti kita isi untuk kontennya. Jadi di sini kita tambahkan @yield lagi konten. Oke, jadi sudah untuk parent template-nya. Selanjutnya kita akan buat blade-nya. Jadi di views, jangan lupa ya, jangan di layout, tapi di views kita buat blade baru. Contoh di sini nama blade-nya adalah kalkulator. Kemudian di sini kita extend dari template, dari parent template yang kita sudah buat. Oke, layout.app. Kemudian kita isi bagian yield-nya dengan menggunakan kode @section.
Kemudian di section yang terakhir untuk konten, karena ini isinya nanti berupa elemen-elemen HTML ya, jadi kita pakai yang kedua. Jadi yang ada add and sectionnya. Jadi di sini nama yieldnya tadi adalah konten, kemudian baru di sini kita isi dengan konten yang kita mau. Jadi di sini saya akan isi dengan form. Oke, yang ini ya. Saya copy saja, kemudian saya taruh sini. Oke, bagian yang ini saya hapus. Jadi kan ini untuk input yang password dan checkbox ini saya hapus. Kemudian yang ini kan untuk yang ini ya. Untuk label ini kita hapus juga karena tidak perlu. Baru nanti di bagian ini kita edit. Oke, yang ini kita ubah, Ctrl D biar bisa diubah semua sama yang ini. Kita beri ID angka 1, kemudian atribut yang ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan atribut name, namanya juga angka 1. Kemudian labelnya ini kita ganti angka 1, kemudian tipenya ini kita ganti number karena ini nanti untuk angka. Kemudian yang ini kita duplikat saja. Semua yang ada tulisan angka 1-nya kita ganti angka 2, termasuk yang di label. Kemudian untuk hasil perhitungannya kita letakkan di tag H2. Jadi di sini hasil titik 2 gitu ya. Oke, sekarang kita ke routing. Di bagian web ini kita arahkan ke kalkulator untuk melihat hasilnya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, sudah jadi. Ini kalau kita mau kasih apa ya, margin di parentnya, di bagian kontainer kita tambahkan MT5. Oke, sudah. Kalau ini mau kita kasih margin bottom juga bisa. Di bagian header ini kita tambahkan kelas MB5. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba untuk membuat controllernya. Jadi kita buka terminal dulu. Kemudian di sini kita isi php artisan make.2 controller. Kemudian nama controllernya adalah kalkulator controller. Jadi jangan lupa huruf pertama dari setiap kata diusahakan kapital. Oke, kemudian enter. Jadi sini sudah sukses. Kemudian controller itu ada di folder app, http controller, dan ini. Jadi sudah dibuatkan dan beberapa ini sudah ada kodenya ya. Sekarang kita tinggal tambahkan saja. Jadi nanti ketika di routing ada request ke root, di sini tidak akan kita arahkan ke view lagi, tapi kita akan arahkan ke kalkulator controller fungsi index ya. Jadi di sini kita buat sebuah fungsi dulu dengan nama index. Jadi fungsi ini gunanya untuk menampilkan kalkulator view atau kalkulator blade ini. Jadi di sini public function index, kemudian return view, kemudian nama blade-nya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang di bagian routing ini kita hapus. Jadi dari sini ya. Oke, kita sisakan seperti ini. Kemudian kalau kita di routing ini mau mengarahkan ke controller, kita tinggal tulis kurung siku, kemudian nama controllernya, kalkulator controller. Jadi yang ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita memanggil sebuah controller pada routing, di sini harusnya kita import. Tapi karena kita menggunakan Visual Studio Code, ini nanti otomatis. Jadi bisa dilihat ketika kita enter, maka di sini importnya otomatis ditambahkan.
Dan seandainya ini tidak ada, berarti teman-teman harus menulisnya manual. Kemudian titik 2 kali, kelas, kemudian koma. Di sini ditulis fungsi yang mau dituju. Jadi sekarang kalau ada akses ke root, maka dia akan diarahkan ke kalkulator controller fungsi index. Oke, di sini kita refresh, jadi tampilannya sama, tapi sekarang yang menampilkan view ini bukan routing lagi, tapi kalkulator controller. Selanjutnya kita akan membuat ini berfungsi ya. Jadi sekarang kita ke bagian kalkulator blade. Nah, di sini di bagian tag form ini kita isi untuk atribut action dan metodenya. Jadi untuk actionnya kita arahkan ke routing tetap. Kemudian untuk metode pengirimannya kita pakai yang post. Jadi nanti ngirimnya ke routing, metode pengirimannya adalah post. Jadi sekarang di routing berarti kita harus mendaftarkan rute ini. Jadi biar ini valid kita harus daftarkan. Oke, jadi ini kita copy paste saja. Di bagian get ini kita ubah menjadi post karena tadi metodenya adalah post. Kemudian aksesnya tetap ke root, nanti diarahkan ke kalkulator controller tetap, tapi di sini kita akan ubah menjadi fungsi tambah. Jadi sekarang kita punya dua routing. Untuk root, kalau get dia ke kalkulator controller fungsi index, tapi kalau post dia diarahkan ke kalkulator controller fungsi tambah. Jadi sekarang kita harus buat fungsi baru di kalkulator controller dengan nama tambah. Oke, jadi di sini public function, kemudian tambah. Kemudian di Laravel itu setiap fungsi yang menerima kiriman dari blade, baik itu berupa get, post, atau yang lain, harus memiliki parameter dari kelas request. Jadi kelas ini adalah kelas khusus yang menangani pengiriman data tersebut. Jadi di sini kita buat kelas request. Kemudian untuk objeknya kita beri nama request. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita ambil kirimannya. Jadi yang pertama itu angka 1. Sekarang cara ngambilnya adalah menggunakan objek request yang berasal dari parameter ini. Kemudian fungsi yang digunakan adalah input, dan di sini kita tulis nama elemennya. Jadi tadi nama elemennya adalah angka 1. Kemudian ini kita duplikat dan kita ubah jadi angka 2. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Selanjutnya setelah ini kita tampilkan view lagi. Jadi di sini tetap ya kita manggil view kalkulator. Tapi setelah tambah ini harusnya kan view itu mendapatkan nilai dari variabel hasil. Jadi ketika di sini ketika kita memanggil view kalkulator, kita juga harus mengirim hasil dari variabel hasil ini. Jadi cara cepatnya adalah kita bisa menggunakan fungsi compact. Jadi fungsi compact ini kan bisa mengubah atau mengkonversi variabel menjadi associative array. Jadi compact, kemudian hasil ini nama variabel tanpa tanda dolar. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan tanda dolar. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini bisa kita lihat ada keterangan page expired, jadi page kadaluarsa itu. Kenapa? Karena di Laravel beberapa metode pengiriman, salah satunya yang post, itu harus menerapkan sistem keamanan CSRF. Jadi kalau di sini di blade-nya ini berarti, oke, sebelum itu ya kita refresh dulu. Jadi kalau kita inspect,
Di sini bisa kita lihat bahwa elemen untuk inputnya hanya ada input angka 1, angka 2 ya, kemudian button. Kemudian untuk menerapkan CSRF tadi, di sini di dalam formnya kita tinggal tambahkan kode @CSRF. Oke, jadi seperti ini. Apa yang terjadi nanti ke formnya, ini bisa kita refresh lagi. Oke, kita lihat di inspect elemennya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada ketambahan input hidden dengan nama token ya. Jadi ini sudah otomatis ditambahkan oleh Laravel dan kita tidak perlu memvalidasi ini, nanti Laravel sudah yang menanganinya. Jadi intinya kalau kita mengirim data pakai POST atau beberapa yang lain ya, bisa dilihat di sini. POST, PUT, dan DELETE itu harus melampirkan @CSRF. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, tidak ada error, tapi datanya tidak tampil karena memang di blade-nya belum kita tampilkan ya. Di sini ya, kita tampilkan. Caranya kan begini. Oke, harusnya kan caranya seperti ini. Sekarang kita coba, ini sebenarnya akan ada error. Ini kalau kita refresh dulu ini ya. Nah, error kenapa? Karena saat pertama kali load, variabel hasil itu kan tidak ada. Jadi variabel hasil ini baru ada ketika ada fungsi tambah tadi. Jadi biar tidak error di sini, di bagian ini, kita tambahkan ini saja. Kode untuk pengecekan menggunakan @isSet. Jadi kalau ada variabel hasil, maka kita tampilkan gitu ya. Kalau tidak ada ya berarti ya sudah. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, jadi seperti ini. Jadi intinya adalah untuk controller kita harus buat menggunakan PHP artisan, kemudian nanti ketika di routing kalau kita mau mengarahkan ke controller kita menggunakan kode yang seperti ini. Jadi ini adalah nama fungsinya. Kemudian mungkin ini lagi ya, kalau kita mau mengirim data ke view dan datanya itu tersimpan di variabel, kita bisa menggunakan fungsi compact. Dan ini juga jangan lupa, kalau seandainya ada fungsi yang ingin mengambil kiriman data dari blade atau dari view, maka kita harus memberi parameter dari kelas request. Jadi nanti di sini kiriman datanya kita bisa ambil dengan cara yang seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.